IKPI didirikan pada tanggal 27 Agustus tahun 1965 atas prakarsa dari Bapak J. Sopa Heluakan, Bapak Dr. Andes A. Rahmat Abdisa, Bapak Erwin Halim, dan Bapak A. J. Eloing, serta Bapak Dr. Andes Hidayat Saleh selaku Ketua Kehormatan. Kongres IKPI pertama kali diadakan pada tanggal 31 Oktober tahun 1975 di Jakarta dengan menyepakati dibentuknya Ikatan Konsulen Pajak Indonesia. Selanjutnya, dalam perkembangannya, melalui kongres di bulan November tahun 1987 di Bandung, nama organisasi diubah menjadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang disingkat IKPI. Ketentuan bahwa seorang konsulen pajak itu harus memiliki suatu brevet, bisa A, B, atau C. Peraturan-peraturannya waktu itu harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan, tapi itu usulnya adalah dari Direktur Jenderal Pajak. Pada waktu Sekretaris Direktur Jenderal itu adalah Pak Husein Kartasasmita almarhum, dan kemudian diganti oleh Saudara Ahmadin. Adanya peraturan mengenai brevet ini justru untuk menjamin, untuk mengamankan profesionalisme daripada para konsulen pajak ini. Jadi mereka bukan konsulen-konsulen liar. Kalau kita ukur dari kemerdekaan kita, ya, yang proklamasinya pada tahun 45, maka ya sebetulnya tidak begitu lama sesudah itu, maka telah lahir suatu organisasi profesi daripada orang-orang yang bukan saja mencari manfaat bagi dirinya, tetapi juga ingin memberikan bantuan kepada negara lah, berupa pendampingan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya yang sangat penting, yaitu membiayai daripada negara, terutama dalam pembangunan. Saya menjadi Direktur Jenderal Pajak dalam bulan November 1970 pada waktu Menteri Keuangan adalah Bapak Profesor Dr. Ali Wardah almarhum. Saudara-saudara sekalian, setelah saya mengucapkan selamat kepada Ikatan Konsulen Pajak Indonesia ini, maka saya juga ingin mengeluarkan suatu seruan dan harapan agar supaya mereka lebih lagi daripada yang sudah bertindak secara profesional sebagai ahli di dalam bidangnya. IKPI merupakan asosiasi profesi konsultan pajak di seluruh Indonesia, berbentuk perkumpulan berbadan hukum dengan visi menjadikan IKPI organisasi konsultan pajak kelas dunia dan membawa misi untuk menjadikan IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak yang mandiri dan profesional. Sebagaimana umumnya suatu organisasi profesi, IKPI juga memiliki seperangkat aturan yang memagari dirinya dan para anggotanya, seperti anggaran dasar yang merupakan konstitusi dan landasan hukum perkumpulan, anggaran rumah tangga yang merupakan peraturan pelaksanaan dari anggaran dasar. Selain itu terdapat kode etik yang menjadi kaidah moral dan perilaku anggota perkumpulan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak
dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak. Untuk menjaga profesionalisme anggota, telah ditetapkan pula standar profesi sebagai batasan kemampuan profesional minimal yang harus dikuasai oleh anggota. Inilah lambang perkumpulan IKPI. Tulisan IKPI dengan huruf besar dan kokoh menunjukkan IKPI yang sudah dewasa. Warna hijau bermakna pertumbuhan. Artinya, IKPI akan terus bertumbuh menjadi makin besar dan kuat. Dua garis bergelombang di bawah tulisan IKPI berarti lautan atau air. Hal ini menggambarkan IKPI yang bersosialisasi dengan masyarakat di seluruh dunia, tidak terbatas hanya di Indonesia. IKPI telah memiliki Mars Perkumpulan yang dinamakan Mars IKPI. Syair atau liriknya ditulis oleh anggota IKPI sendiri, yaitu Ibu Martha Leviana, dan diaransemen oleh Insinyur Herbert S. Mars. Dari waktu ke waktu, jumlah anggota IKPI bertumbuh seiring dengan kepercayaan masyarakat terhadap IKPI yang terdiri dari anggota tetap, anggota terbatas, dan juga terdapat anggota kehormatan. Sampai hari ini, pengurus perkumpulan IKPI terdiri dari pengurus pusat, 12 pengurus daerah, dan 42 pengurus cabang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari Kongres pertama IKPI, terpilih Bapak Dr. Andes A.R. Abdisa sebagai Ketua Umum periode 1975-1978. Selanjutnya, beliau terpilih kembali di Kongres kedua dan ketiga dan menjadi Ketua Umum hingga tahun 1986. Ketua Umum berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Aris Gunawan. Beliau menjadi Ketua Umum untuk 2 periode, sejak tahun 1986 sampai dengan 1994. Kemudian, Dr. Andes Ferdi Patiasina menggantikan Dr. Andes Aris Gunawan setelah terpilih di Kongres kelima dan menjabat sebagai Ketua Umum di tahun 1994 sampai dengan tahun 2000. Setelah itu, Bapak Dr. Andes Cucu Ali Hartono MBA menjadi Ketua Umum IKPI untuk periode sampai dengan tahun 2007. Bapak Dr. Andes A. Idris Pulungan AK pernah juga menjabat sebagai Ketua Umum. Bapak Sukiyato Oyong SEAK MSI terpilih sebagai Ketua Umum pada Kongres 9 IKPI untuk periode 2009 sampai dengan 2014. Selanjutnya, di Kongres 10 dan Kongres 11 terpilih Bapak Dr. Andes Muhammad Subakir sebagai Ketua Umum IKPI periode 2014-2019 dan 2019 sampai dengan 2024. Untuk periode 2019 sampai dengan 2024, Ketua Umum IKPI Bapak Muhammad Subakir telah memilih Bapak Ruston Tambunan sebagai Wakil Ketua Umum. Setelah beberapa tahun tidak memiliki gedung sendiri sebagai kantor sekretariatnya, syukur alhamdulillah pada tahun 2014
IKPI telah memiliki gedung kantor sendiri, yaitu di Jalan Condet Pejaten nomor 3B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan pada tahun 2019, setelah melalui perjalanan panjang, pada akhirnya IKPI dapat memiliki kembali ruko di Graha Mas Fatmawati yang pada tanggal 26 Februari 2020 yang lalu ditetapkan dan diresmikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan IKPI. Sebagai perkumpulan, IKPI memiliki tujuan untuk menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi konsultan pajak dalam rangka pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Mengawal dan mengupayakan agar pelaksanaan undang-undang dan peraturan perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum, serta memupuk dan mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan anggotanya. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan, dalam perjalanan panjangnya, IKPI telah melakukan berbagai kegiatan, baik dalam kancah lokal maupun internasional, dan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Dalam rangka kerjasama dalam negeri, IKPI telah menjadi anggota Kadin sejak tahun 1977. Dan selaku anggota Kadin, IKPI aktif mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Kadin. Selain dengan Kadin, IKPI juga menjalin komunikasi dan hubungan dengan Apindo. Selain itu, dalam rangka kerjasama pendidikan dan pelatihan perpajakan, IKPI telah menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai pihak seperti DJP, IAI, Tech Center Universitas Indonesia, IAPI, dan berbagai instansi atau pihak ketiga lainnya. Untuk kerjasama internasional, IKPI telah menjadi anggota Asia Oceania Tax Consultants Association, yaitu organisasi profesi konsultan pajak di Asia Oceania yang beranggotakan 20 organisasi konsultan pajak dari 16 negara, di antaranya Australia, Singapura, China, Hong Kong, Jepang, Korea, dan Malaysia. Saat ini, IKPI dipercaya sebagai salah satu Vice President AUTKA, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ruston Tambunan, selaku Wakil Ketua Umum IKPI. Setiap tahunnya, AUTKA menyelenggarakan pertemuan tahunan dan seminar perpajakan internasional yang membahas isu-isu terkini terkait perpajakan internasional. Tuan rumah penyelenggara dilakukan secara bergilir di antara negara anggota. IKPI pernah menjadi tuan rumah pertemuan tahunan AUTKA ini pada tahun 2011 dan juga telah ditunjuk dan dipercaya kembali untuk menjadi tuan rumah untuk pertemuan dan seminar AUTKA bertempat di Bali. Masih dalam rangka kerjasama internasional, IKPI juga telah menandatangani beberapa nota kesepahaman atau MOU, yaitu dengan Korean Association of Certified Public Tax Accountant di tahun 2016, dan juga dengan Japan Certified Public Tax Accountant Association di tahun 2017. IKPI juga telah menerima kunjungan persahabatan dalam rangka pertukaran informasi tentang sistem perpajakan dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Nigeria. IKPI juga telah dipercaya untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP berdasarkan keputusan Menteri Keuangan di tahun 2016 dan yang terbaru dengan keputusan Menteri Keuangan
di tahun 2019. Dalam penyelenggaraan USKP tersebut, IKPI berada di bawah pengawasan Komite Pengarah yang juga ditunjuk oleh Menteri Keuangan. IKPI juga berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat luas. Untuk itu, IKPI juga melakukan kegiatan sosial, di antaranya yang baru-baru ini dilakukan adalah kegiatan peduli COVID-19. Anggota IKPI di seluruh daerah dan cabang menggalang dana dan mendistribusikan bantuan kepada rumah sakit dan pihak lain yang memerlukan bantuan. Tentunya, sebagai partner DJP, IKPI ikut serta mensosialisasikan peraturan atau kebijakan perpajakan melalui penyelenggaraan seminar-seminar dan pelatihan perpajakan. Demikian sekilas tentang sejarah dan perkembangan IKPI. Mari terus berkarya, berinovasi, dan bertransformasi untuk menjadikan IKPI lebih kuat dan modern. IKPI jaya selamanya.